Keluarga WNI yang ditahan kepolisian Malaysia didatangi tim Subdit 5 Cyber Polda Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi upayakan langkah pengendalian emisi dari transportasi dan pabrik. Bawaslu Provinsi Jambi keluhkan akses dokumen persyaratan bacalek di sistem informasi pencalonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menjumpai Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 30 Mei 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, polisi memastikan kondisi para WNI yang ditahan polisi Malaysia dalam kondisi baik. Polda Jambi terus mengupayakan pemulangan WNI tersebut ke Indonesia. Satu persatu keluarga WNI yang ditahan kepolisian Malaysia didatangi tim Subdit 5 Cyber Polda Jambi. Mereka difasilitasi untuk mendapatkan informasi mengenai anggota keluarganya yang ditahan di negara Malaysia karena terlibat kasus judi daring. Polisi memastikan kondisi 14 warga Jambi dalam kondisi aman setelah berhasil menghubungi salah satu WNI tersebut. Mereka masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Polisi menduga kuat para WNI merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang. Tertangkap pada saat dilakukan penggerebekan oleh PDRM dan diduga kuat masuk dalam jaringan judi online. Pak, mereka ini korban perdagangan orang juga? Diduga kuat mereka ini merupakan korban TPPO, seperti beberapa waktu yang lalu yang kejadian di Myanmar ya, yang juga mereka dipaksa untuk melakukan kegiatan yang sebetulnya itu di luar kemampuan mereka. Sementara itu, terkait kasus dugaan TPPO tersebut, Ditipidum Bareskrim Polri memerintahkan Polda Jambi untuk memeriksa WNI jika berhasil dideportasi. Polisi bakal mengusut tuntas tindak pidana tersebut dan mencari otak di balik tindak pidana tersebut. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Jambi meminta masyarakat waspada terhadap dampak tidak langsung dari siklon tropis Mawar ke Provinsi Jambi. Hujan lebat disertai angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Jambi selama adanya siklon tropis. Siklon tropis Mawar terdeteksi di wilayah perairan negara Filipina menjauhi Indonesia. Meski demikian, kemunculan siklon tropis Mawar memberikan dampak tidak langsung ke Provinsi Jambi. Siklon tropis Mawar menyebabkan belokan angin di sekitaran utara perairan Indonesia yang dapat menumbuhkan awan-awan hujan di Provinsi Jambi. Dalam 3 hari ke depan, potensi hujan disertai angin kencang dan petir berpotensi terjadi di Provinsi Jambi. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Siklon Mawar terpantau di utara Filipina. Hal ini mengakibatkan beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Jambi berpotensi hujan sedang hingga lebat. Kenapa? Karena pada saat adanya siklon tropis ini maka terjadi belokan angin dan pertemuan angin di wilayah Jambi, khususnya Jambi bagian tengah dan timur. Jadi waspada potensi hujan sedang hingga lebat pada malam dan dini hari biasanya di wilayah Jambi bagian tengah dan timur. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi banjir rob di kawasan pesisir dan gelombang tinggi akibat siklon tropis. Gelombang tinggi dan potensi banjir akibat siklon tropis tersebut dibarengi dampak gravitasi bulan purnama. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah titik panas yang terpantau selama bulan Mei terpantau menurun dibandingkan bulan lalu. Meski menurun, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selama bulan Mei 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi mencatat terdapat 84 titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Jumlah titik panas tersebut banyak terpantau di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagian besar merupakan sumur-sumur minyak milik PetroChina.
Meski menurun dibanding bulan April lalu yang mencapai 97 titik panas, namun titik panas yang terpantau memasuki musim kemarau terus meningkat. BMKG meminta masyarakat untuk waspada, apalagi seiring dengan meningkatnya suhu yang disebabkan pengaruh El Nino. Untuk jumlah titik panas di wilayah Provinsi Jambi saat ini terpantau ada 309 titik panas. Itu dengan titik panas terbanyak memang di wilayah Tanjung Jabung Barat. Namun di wilayah Tanjung Jabung Barat ini biasanya titik panasnya ini merupakan aktivitas dari sumber minyak Petrochina. Itu kemudian untuk wilayah kedua yang terbanyak yaitu di wilayah Kabupaten Merangin sebanyak 47 titik panas. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya karhutla, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ari Irawan, TVRI Jambi melaporkan. Perkembangan transportasi dan industri berdampak pada pencemaran udara. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyiapkan beberapa langkah dalam mengurangi polusi udara. Perkembangan zaman menimbulkan peningkatan pada aktivitas transportasi dan industri. Hal itu memicu timbulnya pencemaran udara atau polusi udara yang berdampak buruk pada kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jambi mengupayakan beberapa langkah dalam pengendalian emisi atau gas buangan yang ditimbulkan dari transportasi dan pabrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adi Putra mengatakan, pihaknya terus berupaya menjaga emisi agar kualitas udara tetap terjaga dengan baik. Selain transportasi, pihaknya juga akan memberikan edukasi kepada perusahaan agar dapat mengelola asap limbah yang dikeluarkan. Dari hasil monitoring indeks kualitas udara atau IKU yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, kualitas udara di Provinsi Jambi berada pada angka 89,85 atau dalam klasifikasi baik. Kondisi ini masih tertolong dengan tutupan lahan dan hutan yang dapat mengurangi polusi udara. Untuk saat ini, indeks kualitas udara di Provinsi Jambi itu ada 89,85. Ini artinya kualitas udara yang ada di kita ini cukup bagus ya, dan ini harus terjaga dengan baik. Jadi untuk wilayah Provinsi Jambi itu. Varial Adi Putra menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan sampah dalam jumlah banyak. Imbauan itu bertujuan agar kualitas udara di Provinsi Jambi dapat tetap terjaga dengan baik. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari saat ini banyak yang masuk pemetaan rawan abrasi sungai. Abrasi sungai itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk melakukan penanganan. Dari hasil pemetaan yang dilakukan BPBD Batanghari, hampir seluruh wilayah kecamatan di Batanghari masuk ancaman abrasi sungai. Ada 7 kecamatan yang desanya menjadi langganan abrasi saat intensitas hujan mengguyur. Bahkan dari kondisi terkini, tidak sedikit pemukiman warga yang telah berada di dekat bibir sungai, sehingga dikhawatirkan semakin mengancam keselamatan warga sekitar. Sekretaris BPBD Batanghari, Samral Lubis mengatakan, persoalan ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain telah dilakukan relokasi terhadap sejumlah rumah warga, pemerintah juga akan membahas beberapa rencana penanganan abrasi dengan OPD terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maupun Perkim. Tentu 7 kecamatan dari 8 kecamatan itu berpotensi, itu ada beberapa desanya yang terancam akan abrasi sungai di sepanjang pemukiman. Kabupaten Sara akan memperkuat koordinasi dulu dengan institusi dan instansi yang berwenang akan hal itu, termasuk barangkali untuk kita di daerah ini kan Perkim sama PUPR. Samral Lubis menambahkan langkah itu memakan waktu yang cukup lama karena menyangkut kesiapan anggaran serta penyusunan program kerja yang akan dilakukan setiap OPD. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Kemenak Tanjung Jabung Timur imbau jemaah calon haji tidak membawa barang melebihi batas yang ditetapkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024.
Jelang pemilu 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Telanai-Pura Kota Jambi terus melakukan percepatan terhadap perubahan data pemilih agar tidak terjadi potensi kegandaan, potensi elemen data invalid, dan potensi anggota keluarga yang terpisah TPS. Tak hanya melakukan verifikasi berkas administrasi dokumen bakal calon DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, namun secara bersamaan KPU hingga jajaran paling bawah atau secara berjenjang tengah menyusun daftar pemilih, yakni tahapan penyusunan DPS hasil perbaikan atau DPS HP akhir, sekaligus mempersiapkan rekapitulasi serta penetapan DPT Pemilu 2024. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Telanai-Pura Kota Jambi, Popriyanti mengatakan saat ini pihaknya melakukan akselerasi atau percepatan dalam pencermatan terhadap perubahan data pemilih. Tahap ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya potensi kegandaan data, potensi anggota di dalam satu KK yang terpisah TPS, dan potensi elemen data invalid, khususnya di Kecamatan Telanai-Pura yang memiliki satu kelurahan baru, yakni Aur Kenali. Saat ini memang ada divisi Parmas namanya, partisipasi masyarakat yang ada di PPK Telanai-Pura, itu giat turun ke lapangan untuk melakukan konsolidasi dengan tingkat RT, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan ataupun mengajak para pemilih-pemilih pemula dan pemilih yang belum melakukan perubahan elemen data tadi. Tentu dibantu oleh pemerintah Kota Jambi melalui Disduk Capil. Saat ini Kecamatan Telanai-Pura memiliki 7 kelurahan, yakni Buluran Kenali, Pematang Sulur, Pencengat Rendah, Simpang 4 Sipin, Telanai-Pura, Teluk Kenali, dan Aur Kenali. Untuk sementara, di Kecamatan Telanai-Pura terdiri dari 155 TPS dengan jumlah pemilih aktif mencapai 39.435 orang. Tak hanya itu, di Kecamatan Telanai-Pura juga terdapat 11 pemilih baru. 166 pemilih tidak memenuhi syarat, 34 perbaikan data pemilih, dan 189 pemilih non-KTP elektronik. Data itu bersifat dinamis karena masih akan terus dilakukan pencermatan. Masyarakat didorong untuk proaktif melakukan perubahan elemen data sehingga meminimalisir permasalahan pada saat hari pencoblosan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Tebo terus melakukan pengawasan ketat dalam tahapan verifikasi administrasi berkas persyaratan bakal calon legislatif. Terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023, tahapan penerimaan bakal calon legislatif memasuki verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo. Guna mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran dalam proses tahapan verifikasi administrasi, Bawaslu Kabupaten Tebo terus melakukan pengawasan dengan cara melakukan pemantauan dari aplikasi Silon. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan proses verifikasi administrasi berkas sebanyak 531 bakal calon legislatif Kabupaten Tebo. Pengawasan yang dilakukan terutama pada verifikasi administrasi persyaratan seperti nama bacalek dan juga gelar. Persyaratan administrasi, ada undang-undang baru di ketika rakor Dukcapil mengatakan bahwa ketika mereka menggunakan gelar di dalam KTP harus minta persetujuan yang pribadi, itu dibolehkan. Tetapi pada hakikatnya di dalam pencalonan itu secara persyaratan itu sesuai nama. Pengawasan ini bertujuan agar proses verifikasi berlangsung sesuai aturan, serta meminimalisir sengketa selama proses verifikasi berlangsung. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Provinsi Jambi mengeluhkan tidak dapat mengakses dokumen persyaratan bacalek di Sistem Informasi Pencalonan atau Silon. Untuk melakukan pengawasan secara maksimal, Bawaslu meminta KPU untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu. Bawaslu Provinsi Jambi keluhkan sulitnya akses dokumen di aplikasi Silon. Sulitnya membuka akses itu menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman, mengatakan saat ini Bawaslu hanya dapat mengakses Silon tanpa melihat dokumen bacalek yang telah diunggah. Tak hanya itu, Bawaslu juga menghadapi permasalahan lain seperti website Silon yang sering terganggu. Kesesuaian dokumen Silon dan kelengkapan berkas bacalek sangat penting dalam pengawasan pemberkasan. Kami sudah menyurati KPU untuk meminta seluas-luasnya membuka Silon ini ke depan.
Karena ini penting agar kami juga bisa melihat, ya kan, dokumen calon itu, agar memang dokumen itu dan syarat calon itu yang sesuai dengan ketentuan, artinya juga kan memperkuat penglihatan KPU, gitu kan. Nah, makanya kami terus dorong minta KPU membuka itu. Untuk memudahkan pengawasan, Ari Juniarman meminta KPU Provinsi Jambi memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, kuota PPDB untuk SMA dan SMK Negeri seprovinsi Jambi tahun 2023 berjumlah 51.700 orang. Kuota itu akan segera diperkuat melalui keputusan Gubernur Jambi. Jelang penerimaan peserta didik baru PPDB SMA dan SMK Negeri tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan membuka kuota PPDB untuk 51.700 siswa. Sekretaris PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jambi, M. Thohir menjelaskan, besaran kuota itu merupakan usulan yang diberikan SMA dan SMK berdasarkan daya tampung yang dimiliki setiap sekolah. 51.000 kuota PPDB tahun 2023 itu merupakan kuota keseluruhan untuk SMA maupun SMK negeri di 11 kabupaten kota. Kuota itu akan diperkuat melalui keputusan Gubernur Jambi. Untuk Kota Jambi, kuota PPDB pada tahun ajaran 2023-2024 mencapai 7.700 siswa. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan kuota pada tahun 2022 hanya 6.800 siswa. Peningkatan itu terjadi karena adanya penambahan ruang belajar baru. M. Thohir menambahkan, PPDB SMA dan SMK akan dilakukan melalui 4 jalur, mulai dari zonasi, prestasi, afirmasi, serta pindah tugas orang tua. Sementara untuk pembukaan PPDB akan dimulai dari jalur afirmasi pada 9 hingga 23 Juni 2023. Ini proses sedang berjalan, mungkin dalam waktu dekat sudah selesai, karena memang tanggal 9 kita sudah harus proses penerimaan khusus untuk jalur afirmasi terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk jalur yang lain kita agendakan tanggal 19 Juni sampai dengan 23 Juni. Di provinsi tercatat di pengajuan kita kurang lebih 51.700. Kemudian diikuti dengan pembukaan PPDB untuk jalur zonasi, pindah tugas orang tua dan prestasi terhitung sejak 19 hingga 23 Juni 2023. M. Thohir berharap PPDB SMA dan SMK Negeri tahun 2023 dapat berjalan sesuai harapan masyarakat, meski belum dapat menampung seluruh lulusan SMP sederajat. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Bahasa Provinsi Jambi menggelar Kongres Bahasa Indonesia KBI ke-12. Kongres ini mengusung tema literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Kantor Bahasa Provinsi Jambi menggelar Kongres Bahasa Indonesia ke-7 tahun 2023 di salah satu hotel di kota Jambi. PLT Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Muhammad Zaki mengatakan, Kongres ini merupakan rangkaian kegiatan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 hingga 29 Oktober 2023. Sebagai forum tertinggi yang membahas kebahasaan dan kesastraan, Kantor Bahasa memiliki peran dalam pembangunan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia mengusung tema literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Tema ini mengandung makna penguatan literasi baca tulis yang perlu ditumbuhkan dari kesadaran tentang kebinekaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 tahun 2023. Rencananya memang kegiatan akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 29 Oktober. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran pemerintah Kota Jambi dan Provinsi Jambi, akademisi, jurnalis, dan Duta Bahasa Provinsi Jambi. Iwan Henry Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Kita beralih ke informasi liputan Haji 2023. Saudara, guna memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 5 Juni mendatang, sejumlah sarpras di penginapan asrama haji sudah diperbaiki. Petugas kantor wilayah Kementerian Agama Jambi melakukan perbaikan dan pembersihan sarana dan prasarana di penginapan asrama haji. Perbaikan dan pembersihan sarana dan prasarana ini guna memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh calon jamaah haji yang dijadwalkan berangkat pada 5 Juni 2023. Beberapa sarpras yang diperbaiki dan dibersihkan yakni pendingin ruangan dan kamar istirahat. Memperbaiki fasilitas tempat makan hingga memastikan aliran air bersih ke sejumlah kamar berjalan lancar. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi mengatakan, perbaikan dan pembersihan sarana dan prasarana ini untuk memastikan pelayanan bisa maksimal kepada calon jamaah haji. Sementara itu, untuk pemberangkatan haji tahun 2023 ini, terdapat 1.008 orang calon jamaah haji lansia dan 118 diantaranya menggunakan kursi roda. Kita juga menyiapkan sarana dan prasarana, karena tahun ini tagline-nya adalah ramah lansia. Maka bagaimana proses pelayanan lansia itu betul-betul memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mengikuti proses perjalanan haji ini dengan baik. Maka di antara yang kita lakukan adalah persiapan asrama haji, kemudian ada perbaikan beberapa fasilitas yang ada supaya jamaah haji tidak mengalami kesulitan. Selain melakukan persiapan sarana dan prasarana, juga turut melakukan manasik bagi calon jamaah haji di setiap kecamatan di Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Agar tidak terkena pembongkaran oleh petugas, jemaah calon haji diimbau tidak membawa barang secara berlebihan. Jemaah calon haji hanya diperbolehkan membawa barang 32 kg. Jemaah calon haji atau JCH Indonesia, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dihimbau agar tidak membawa barang bawaan berlebihan. Berat barang bawaan baik bagasi maupun kabin dibatasi pihak maskapai. Petugas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ARPA, menghimbau seluruh JCH agar tidak membawa barang bawaan tidak melebihi batas maksimal 32 kg per orang. Sedangkan tas tenteng tidak boleh melebihi berat 7 kg. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan para JCH yakni tidak boleh membawa barang yang dilarang seperti pisau, barang yang mudah meledak hingga jenis makanan tertentu. Selama menunaikan ibadah haji, kebutuhan seluruh JCH telah disediakan panitia penyelenggara. Seluruh JCH Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam satu kelompok terbang yakni Kloter 18. Sesuai jadwal, JCH masuk asrama haji Provinsi Jambi pada 5 Juni mendatang dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam pada 6 Juni. Itu yang koper besar itu tidak boleh lebih dari 32 kilo. 32 kilo. Ya, kalau yang sedangnya itu yang tentengan yang di kabin itu 17 kilo. 17 kilo. Agar tidak terjadi sweeping dan pembongkaran barang bawaan, ARPA menghimbau seluruh JCH atau keluarga JCH untuk menginformasikan kebijakan itu agar dapat dilaksanakan. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudara, kegiatan TPPKK pelatihan 30 menit dapat membaca Al-Quran bagi guru SMA dan SMK resmi ditutup. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Husairi menutup Training of Trainer penerapan metode cepat 30 menit dapat membaca Al-Quran. Kegiatan itu diperuntukkan untuk calon guru ngaji, guru SMA, SMK seprovinsi Jambi Angkatan 1 dan 2.
Gubernur Jambi Al-Haris yang diwakili staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Husairi resmi menutup training of trainer penerapan metode cepat 30 menit dapat membaca Al-Quran untuk calon guru ngaji, guru SMA SMK seprovinsi Jambi Angkatan 1 dan 2. Kegiatan itu diselenggarakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi. Husairi mengatakan pelaksanaan salah satu program unggulan TPPKK dalam upaya memastikan generasi bangsa memiliki nilai-nilai keagamaan dan Pancasila yang mantap. Langkah itu sejalan dengan misi ketiga Jambi Mantap, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya saing untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Husairi mendorong agar seluruh peserta yang mengikuti training of trainer dapat menerapkan metode itu kepada para murid maupun masyarakat yang belum dapat membaca Al-Quran. Implementasi metode cepat 30 menit dapat membaca Al-Quran ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan membentuk generasi daerah yang memiliki akhlak dan karakter yang baik. Kalau ini tadi penutupan ini pesertanya yaitu para guru-guru SMA. Nah, untuk nanti pada hari Kamis nanti yaitu untuk ibu-ibu dari seluruh kepala OPD, ibu-ibu istrinya. Nanti hasilnya nanti mereka akan menerapkan kepada lingkungan di OPD-nya masing-masing. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya mempercepat pengentasan buta aksara Al-Quran di Provinsi Jambi. Metode itu dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mempercepat belajar membaca Al-Quran. Di antaranya, itu kita sudah laksanakan kegiatan TOT, penataran bagi training of trainer bagi guru-guru baik dari SMA, SMK maupun dari umum. Penutupan kegiatan itu dirangkai dengan pembukaan kegiatan serupa untuk angkatan selanjutnya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Upayakan percepatan pemajuan daerah, Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi pengurus pemuda Pancamarga Provinsi Jambi dalam agenda pembentukan kepengurusan baru. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan sebagai upaya mengakselerasi pemajuan daerah, salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut sesuai dengan misi ketiga Jambi Mantap yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat menerima audiensi pengurus pemuda Pancamarga Provinsi Jambi yang berencana segera melaksanakan musyawarah daerah untuk membentuk kepengurusan baru. Sebagai organisasi yang menghimpun putra-putri pewaris jiwa, semangat dan nilai-nilai juang 45 yang dilahirkan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia, Gubernur mendorong kepengurusan baru PPM bisa segera terbentuk. Hadirnya kepengurusan baru pemuda Pancamarga ini akan menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah dalam mensosialisasikan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan, khususnya untuk generasi muda. Eksistensi PPM akan membantu pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Misi mereka pertama, mereka melihat bahwa PPM ini perlu kembali kita gairahkan dengan memilih pengurus terbaru, yaitu dengan adanya Musdar Jambi nanti. Nah, kita berharap yang selama ini vakum nanti PPM ini bisa kembali bersemangat, tampil. Yang kedua, banyak hal yang bisa kita dudukkan bersama-sama, kita kolaborasikan antara pemerintah dan PPM, juga LPRI. Saya kira dengan nanti ada pengurus yang baru, kami siap, Pemprov siap nanti bersama-sama berkolaborasi dalam rangka untuk membangun Indonesia, membangun Jambi kita cintai ini. Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung terbentuknya kepengurusan baru pemuda Pancamarga dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri verifikasi lapangan kota layak anak secara virtual. Kegiatan itu merupakan validasi data dan dokumen untuk penilaian Kota Jambi menjadi kota layak anak. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mempresentasikan Kota Jambi sebagai kota layak anak ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan secara virtual. Kegiatan itu sebagai salah satu penilaian yang dilakukan untuk meningkatkan level Kota Jambi sebagai kota yang layak anak ke jenjang lebih tinggi. Verifikasi lapangan kota layak anak itu dilakukan di ruang rapat Bapeda Kota Jambi pada Senin kemarin.
Verifikasi itu merupakan validasi dan penyesuaian data maupun dokumen yang dikirim Pemkot Jambi ke pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pada tahun 2022 lalu, Kota Jambi berada di tingkat Nindya atau berada di tingkat kedua dari 3 tingkatan. Maulana menargetkan, pada tahun 2023, Kota Jambi mampu naik ke tingkat utama. Untuk naik tingkat itu, diperlukan adanya program dan kegiatan yang terencana. Kota Layak Anak merupakan pembangunan dengan sistem yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh di Kota Jambi. Dari pusat ada timnya, dan hari ini kurang lebih 3 jam kami melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang sudah kita kirim. Pada tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya, di mana Provinsi melalui Dinas DP3 AP2 itu melakukan verifikasi data dokumen sudah disetujui, dan kita termasuk yang direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi oleh pusat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lakukan itu, sudah dikomunikasikan. Mereka akan rapat, nanti akan menentukan tanggalnya visitasi lapangan untuk mengecek apa-apa yang sudah kami jelaskan. Maulana berharap Kota Jambi dapat mencapai tingkat kota layak anak yang lebih baik dari tahun kemarin. Capaian itu perlu dilakukan agar pemenuhan perlindungan dan hak terhadap anak dapat diwujudkan oleh Pemkot Jambi dengan baik. Joko TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Mashuri menghadiri pelantikan dan pengukuhan Ketua TPPKK Kecamatan. Bupati Mashuri berpesan agar para anggota TPPKK menjalankan tugas dengan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Bupati Bungo Mashuri menghadiri pelantikan dan pengukuhan Ketua TPPKK Kecamatan yang digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo. Pelantikannya dipimpin Ketua TPPKK Kabupaten Ferawati Mashuri itu turut dihadiri perwakilan TPPKK Provinsi Jambi. Bupati Bungo Mashuri mengucapkan selamat kepada Ketua TPPKK Kecamatan yang baru dilantik. Ketua TPPKK yang baru dilantik diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, serta bersama-sama membangun PKK di kecamatan. Sementara itu, Ferawati Mashuri mengatakan TPPKK memiliki peran penting bagi keluarga. Ketua TPPKK yang baru dilantik diharapkan dapat membuat inovasi-inovasi yang baru dan ikut serta pemerintah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan kegiatan upaya penurunan angka prevalensi stunting. Atas nama pemerintah Kabupaten Bungo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Bungo atas terlaksananya kegiatan ini, pelantikan pengurus, Rakerda, dan juga sekaligus launching aplikasi SIASI ini. Kita akan menyusun dan merancang program kerja yang akan menjadi pedoman kita bersama dalam mengemban amanah untuk memajukan dan meningkatkan kinerja organisasi tim penggerak PKK Kabupaten Bungo. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini kita berada pada era teknologi informasi yang berkembang pesat. Untuk itu kita harus mengikuti dinamika kemajuan teknologi informasi yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan kita dalam menjalankan tugas dan aktivitas. Pada pelantikan dan pengukuhan TPPKK Kecamatan itu, turut dilakukan peluncuran program aplikasi SIASI. TPPKK yang dikukuhkan itu yakni TPPKK Kecamatan Bungodani, Tanah Sepenggal Lintas, Jujuhan Ilir, Pelepat, dan Tanah Tumbuh. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai kepala daerah, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah pada Senin sore menerima audiensi para anggota Paskibra yang mewakili Muaro Jambi di tingkat provinsi dan nasional. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, menerima audiensi para siswa yang mewakili Kabupaten Muaro Jambi untuk pengibaran bendera merah putih pada upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023 mendatang. Pada tahun ini, ada 12 siswa Muaro Jambi yang dipercaya menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi, dan 1 siswa atas nama Gibran Hafian Faza terpilih mewakili Provinsi Jambi untuk menjadi Paskibraka di Istana Negara. Pada kunjungan kehormatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berpesan kepada para anggota Paskibraka untuk menjaga kesehatan.
PJ Bupati juga mengapresiasi peningkatan jumlah anggota Paskibraka dari Muaro Jambi dan bersyukur seorang siswa asal Muaro Jambi bertugas di Istana Negara. Seluruh anggota Paskibraka diharapkan dapat mengharumkan nama baik Kabupaten Muaro Jambi baik di kancah provinsi maupun nasional. Dari 13 putra-putri terbaik Muaro Jambi ini, saya merasa bangga dan terharu karena ada satu putra terbaik Muaro Jambi yang dikirim ke istana untuk mengikuti Paskibraka Nasional. Harapan saya tentulah adik-adik ini ke depan menjadi cikal bakal pemimpin masa depan khususnya untuk Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah juga meminta Kadis Kesehatan untuk selalu memantau kesehatan para anggota Paskibra. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah menyediakan hadiah bagi para anggota Paskibraka. Pada audiensi tersebut, para siswa didampingi guru dan pelatih, serta dihadiri Sekda Budi Hartono dalam Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Geopark Merangin resmi ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Merangin periode 2023-2028 resmi dilantik. Bupati berpesan kepala desa harus bersikap netral menjelang pemilihan umum. Pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Kabupaten Merangin periode 2023 hingga 2028 ditandai dengan penyerahan bendera dan penandatanganan berita acara pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPD APDESI Provinsi Jambi Samsul Fuad. Bupati Merangin Mashuri mengatakan atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan APDESI. Dengan terbentuknya pengurus yang baru, menjadi momentum pendorong semangat kepala desa untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Bupati menyatakan untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Merangin unggul dalam bidang pertanian dan pariwisata, pihaknya membutuhkan kerjasama yang solid dari jajaran pengurus APDESI. Kepala desa dianggap mampu membangun semangat persatuan dan kekompakan masyarakat untuk menyukseskan program-program pemerintah. Seperti halnya tahapan jelang pemilihan umum saat ini, kepala desa diminta bersikap netral untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Ke depan semakin jaya dan sukses. Juga kami mengharapkan di masa-masa memasuki tahun ini, APDESI tetap menjaga netralitas dalam menghadapi pesta demokrasi ini dan mengayomi seluruh masyarakat sehingga terjaga kondusivitas desanya masing-masing. Turut hadir pada acara tersebut Gubernur Jambi Al-Haris, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi Muzakir, dan sejumlah pejabat di jajaran pemerintah Provinsi Jambi. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, Ketua DPRD Merangin Herman Effendi, Sekda Merangin Fajarman, pejabat Pemkab Merangin, dan 205 orang kepala desa beserta istri dan tamu undangan lainnya. Ramadan Carbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Tebo menjalani bimbingan manasik haji tingkat kabupaten di Masjid Agung Al-Ittihad. Pada manasik haji itu, penjabat Bupati Tebo Aspan turut menyalurkan bantuan kepada para jemaah calon haji. Jemaah calon haji asal Kabupaten Tebo yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini berjumlah 249 orang. JCH Tebo akan berangkat pada 10 Juni mendatang, masuk dalam kelompok terbang Kloter 22 dan 24 embarkasi Batam.
Sebelum berangkat ke Tanah Suci, seluruh JCH Tebo menjalani bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ittihad pada Selasa pagi. PJ Bupati Tebo Aspan menghadiri bimbingan manasik haji itu memberikan dukungan kepada JCH Tebo. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah kabupaten memberikan bantuan uang transportasi kepada JCH mencapai Rp1.100.000 untuk transportasi menuju asrama haji Jambi. Pertama fasilitas kita support mereka, di mana mulai dari keberangkatan di sini sampai ke nanti asrama haji itu disupport oleh Pemda. Ini kita berikan bantuan transportasi, makan minum itu rata-rata satu orang 1.100.000. Ini yang kita berikan, yang dikelola oleh mereka. Intinya dari Tebo sampai ke asrama haji Jambi ini menjadi tanggung jawab Pemda. Pulang pergi, nanti mereka pulang juga seperti itu, kita siapkan juga. 5, 1, 2, 3. Simu 1, 2, 3. Di 1, 2, 3. Pada pembukaan bimbingan manasik haji itu, Aspan berpesan kepada seluruh JCH Tebo untuk tetap menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci menggelar yudisium ke-6 tahun 2023. Para calon wisudawan dan wisudawati yang mengikuti yudisium diharapkan dapat bersaing di dunia kerja dan memberikan sumbangsih ilmu yang nyata bagi masyarakat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri FEBI KIAIN Kerinci Senin kemarin menggelar yudisium ke-6. Yudisium itu digelar di DEJ Convention Hall, Kota Sungai Penuh. Kedatangan para tamu undangan pada acara yudisium disambut dengan tarian Sekapur Sirih dari mahasiswa FEBI YAIN Kerinci. Yudisium merupakan tahapan akademik yang harus dilalui oleh mahasiswa YAIN Kerinci sebelum mengikuti wisuda. Pada yudisium ke-6 tahun 2023 ini, FEBI YAIN Kerinci meluluskan 164 mahasiswa. Jumlah itu terdiri dari 91 mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dan 73 mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Kerinci, Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi lulusan FEBI YAIN Kerinci yang akan diwisuda. Dengan berbekal ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, para mahasiswa lulusan FEBI YAIN Kerinci diharapkan dapat berkiprah di semua wilayah profesional yang diminati. Sebagai lulusan dari perguruan tinggi keagamaan Islam, para mahasiswa lulusan FEBI YAIN Kerinci juga diharapkan dapat berkarya dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman sesuai visi YAIN Kerinci, yakni unggul dalam pengkajian dan pengembangan keislaman, sains, budaya, seni, dan karakter untuk mewujudkan masyarakat religius, cerdas, moderat, dan serta berakhlak mulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara berjalan lancar. Nasihat dan harapan kita kepada mahasiswa kita ini jadilah pejuang-pejuang ekonomi, kewirausahaan, dan juga perbankan, juga masalah-masalah keuangan. Jadilah pejuang ekonomi yang betul-betul dapat mencerahkan masyarakat, membawa keberkahan, mencerahkan ekonomi keluarga, dan juga membawa ilmunya menjadi semakin manfaat dunia dan akhirat. Berbagai tantangan yang dihadirkan untuk menuntut setiap perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan terbaik, terutama YAIN Kerinci. YAIN Kerinci terus berbenah dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan sebagai upaya menjadi perguruan tinggi yang memiliki marwah dalam pengembangan tradisi kajian keislaman dan ilmu pengetahuan, serta mencetak lulusan-lulusan terbaik di berbagai bidang profesi dan keilmuan. Dekan FEBI YAIN Kerinci, Eka Putra mengatakan, dalam kurun waktu hampir 1 tahun, FEBI YAIN Kerinci memiliki beberapa prestasi akademik dan non-akademik yang telah diraih oleh mahasiswa FEBI YAIN Kerinci. Salah satunya juara Olimpiade Perbankan dan Ekonomi Syariah yang diselenggarakan YAIN Kudus dan Umri Riau.
Selain itu, kurikulum seluruh jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah tertata lebih baik, seperti kode dan susunannya. YIN Kerinci juga terus melakukan upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas, serta melakukan pembenahan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini berjalan sesuai dengan semangat progresif YIN Kerinci untuk mewujudkan kampus puncak ilmu pengetahuan. Saat ini FEBI YIN Kerinci telah mendirikan 2 jurusan baru, yakni Manajemen Keuangan Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah. Dengan adanya pembenahan dan peningkatan kualitas mahasiswa, YIN Kerinci tidak hanya menyiapkan generasi yang berkarakter agama, namun juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Alhamdulillah, pada hari ini kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Kerinci sudah dapat menyudisiumkan sebanyak 164 mahasiswa kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Harapan kita semoga mahasiswa dan alumni kita bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian harapan juga bahwa mahasiswa kita harapkan bisa mandiri, minimal menjadi ekonom buat diri sendiri. Harapan terbesar seperti itu. Eka Putra menambahkan, FEBI YIN Kerinci terus melakukan upaya menunjang pencapaian peringkat akreditasi program studi dan institusi yang maksimal. Salah satunya dengan pendirikan beberapa program studi baru, yakni Manajemen Keuangan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, serta mengajukan program studi baru Akuntansi Syariah. Selain melakukan peningkatan kualitas di berbagai bidang, FEBI YIN Kerinci juga mempererat sinergisitas dan kerjasama dengan berbagai mitra, seperti perusahaan milik pemerintah dan swasta. Keberhasilan FEBI YIN Kerinci dalam mengantarkan para wisudawan diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan mutu dan kualitas para wisudawan, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam bidang ekonomi. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Ditetapkan dalam sidang tahunan UNESCO di Perancis, Geopark Merangin Jambi resmi masuk sebagai UNESCO Global Geopark atau warisan dunia pada 24 Mei 2023. Geopark atau Taman Bumi yang berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark atau warisan dunia oleh UNESCO pada 24 Mei 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penetapan warisan dunia untuk Geopark Merangin menjadi buah manis upaya pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh pihak terkait yang telah melakukan pembenahan tata kelola objek wisata tersebut. Masuk sebagai warisan dunia UNESCO menjadi kehormatan bagi daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi sektor wisata dengan sebaik-baiknya agar mendatangkan manfaat besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Gubernur menekankan pemerintah provinsi bersama tim Geopark Merangin Jambi akan mendesain dan mengemas dengan baik kawasan wisata yang terbentuk secara alami ini agar mendukung upaya-upaya pelestarian. Penataan yang tepat untuk kawasan wisata warisan dunia UNESCO harus dilakukan untuk menjamin wisatawan dapat berwisata dengan nyaman dan tetap menjaga ekosistem yang ada. Gubernur mengimbau warga Provinsi Jambi untuk terus menjaga kawasan Geopark Merangin dalam upaya mendukung pemajuan daerah. Kami dengan tim Geopark Merangin Jambi akan mendesain seperti apa yang diminta oleh UNESCO. Karena tidak semua Geopark sama culture-nya. Ini kita akan bangun dengan baik dan kita insya Allah akan menerima sertifikat dari Maroko di September nanti. Nah, habis itu kita akan dengan Pak Ketua Geopark ini, Pak Luhut, kita akan bedah nanti sama-sama seperti apa nanti yang akan kita siapkan nanti untuk menjadi ikon Indonesia untuk Geopark dunia ini. Ya. Pada sidang tahunan UNESCO 24 Mei lalu di Perancis, terdapat 18 geopark baru yang ditetapkan sebagai UGG atau warisan dunia. 4 diantaranya berada di Indonesia, yakni Geopark Ijen, Geopark Maros Pangkep, Geopark Raja Ampat, serta Geopark Merangin Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya, imbas kebijakan haji oleh Kerajaan Arab Saudi, Provinsi Bengkulu peroleh tambahan kuota haji. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Provinsi Bengkulu mendapat kuota haji tambahan 142 orang. Kuota itu diisi jemaah cadangan sesuai nomor urut porsi. Atau yang mewakili. Jelang musim haji pada Juni 2023 mendatang, Provinsi Bengkulu mendapat alokasi kuota tambahan sebanyak 142 orang. Kuota ini diberikan setelah Arab Saudi memberikan kuota tambahan untuk Indonesia sebanyak 8.000 orang. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Provinsi Bengkulu, Intihan, mengungkapkan kuota tambahan ini diisi oleh jemaah cadangan sesuai dengan nomor urut porsi. Sejauh ini sebanyak 99 jemaah cadangan telah melunasi biaya haji, sementara sisanya, yaitu 43 jemaah belum melakukan pelunasan. Dengan adanya kuota tambahan ini, total ada sebanyak 1.778 jemaah yang akan berangkat menuju Tanah Suci pada Juni mendatang. Sesuai dengan nomor porsi berikutnya. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah-jemaah haji yang kemarin yang masuk dalam cadangan itu tetap masih dalam prioritas. Tinggal dia melakukan proses pelunasan lagi. Nanti sesuai dengan KMA itu masa pelunasan dibuka nanti selama 5 hari. Nah, kemudian silakan jemaah yang siap untuk melakukan proses pelunasannya. Dijadwalkan pada tanggal 10 Juni mendatang, calon jemaah haji mulai masuk asrama haji dan berangkat pada gelombang kedua melalui embarkasi Padang, Sumatera Barat. Beberapa calon jemaah haji juga batal berangkat karena alasan sakit dan terpisah dari mahram. Namun kekosongan kuota telah digantikan dengan jemaah cadangan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, pengurangan daya ingat dan penurunan kepadatan tulang merupakan penyakit yang paling berpotensi terjadi kepada kelompok lansia. Untuk itu dibutuhkan pencegahan sejak dini, salah satunya dengan rutin melakukan olahraga tenis meja bagi kelompok lansia. Tenis meja mungkin tampak tidak seberat olahraga lainnya, padahal olahraga yang juga disebut pingpong ini memiliki banyak manfaat dan keunggulan, mulai dari memelihara sistem pernafasan, kekuatan otot, kepadatan tulang, hingga mencegah pikun pada lansia. Olahraga tenis meja mengaktifkan beberapa bagian otak dalam waktu bersamaan. Hal ini menyebabkan orang yang rutin bermain tenis meja dapat mengalami peningkatan dalam fungsi kepintaran, kesadaran, dan kemampuan otak secara keseluruhan. Manfaat tenis meja yang satu ini tentunya sangat berpengaruh bagi lansia. Tenis meja dapat menjadi cara yang menyenangkan bagi mereka untuk mengasah otak sehingga terhindar dari risiko pikun akibat Alzheimer ataupun penurunan daya ingat. Olahraga tenis meja juga memiliki resiko cedera yang sangat rendah. Pemula yang belum pernah mencoba sekalipun bisa mempelajarinya dengan mudah. Sesuai dengan namanya, olahraga tenis meja dilakukan dengan sebuah meja khusus sebagai arena bertanding. Meski arena yang digunakan tidak sebesar cabang olahraga lainnya, pemain tenis meja harus cekatan dalam menangkis bola yang datang dari lawan. Para lansia di sini, insya Allah semangat terus untuk tenis meja ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi tenis meja kita bisa bersatu, kuat, dan utuh. Jika dilakukan secara rutin, bermain tenis meja akan memberikan manfaat berupa meningkatnya kepadatan tulang sehingga tulang menjadi lebih kuat dan terhindar dari resiko cedera maupun osteoporosis pada lansia. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.